Selamat malam Bapak Ibu semua, ketemu lagi tetap bersama saya Apoteker Langtier Site, masih di Apotek Humbang Parma. Ini saya baru pulang dari puskesmas. Nah, tadi di perjalanan setelah pulang dari puskesmas, saya singgah di pasar sebentar. Di pasar saya menjumpai kejadian yang unik. Kejadian yang uniknya ini adalah dua orang ibu yang berdebat mengenai vaksin rabies dan ATS atau anti tetanus. Kejadiannya seperti ini, seru tapi sangat membuat saya jadi lebih ingin menjawab di sana, namun karena mereka memakai bahasa daerahnya, tapi saya mengerti apa yang mereka bicarakan, cuman menjawabnya saya tidak bisa. Nah, Ibu si A bilang seperti ini, jika anak digigit hewan seperti anjing dan kucing, maka harus disuntik langsung dengan anti rabies. Si Ibu B bilang tidak, itu salah, harus disuntik dengan ATS atau anti tetanus. Ibu yang kedua ini sama-sama berdebat dan sama-sama mempertahankan pendapatnya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai anti rabies dan anti tetanus. Bapak Ibu semua, anti rabies dan anti tetanus itu bedanya jelas berbeda. Dari cara penggunaannya saja sudah sangat berbeda. Kalau anti rabies itu ada 4 dia ya, 4 kur, istilahnya 4 kurs atau 4 vial. Sedangkan untuk anti tetanus itu 1 pemakaian saja. Nah, pemakaian anti tetanus itu digunakan untuk luka yang terkontaminasi dengan tanah dan debu, supaya dia tidak terjadi, luka itu tidak terjadi infeksi. Disuntikkanlah ATS atau anti tetanus. Nah, sedangkan anti rabies itu digunakan kepada pasien yang digigit oleh hewan seperti anjing atau kucing dan yang lainnya dengan gejala sebagai berikut. Gejala rabies pada umumnya dia akan muncul 2 minggu sampai dia 3 bulan setelah dia terinfeksi atau terkena hewan yang sudah terinfeksi rabies. Nah, gejalanya itu kita bisa lihat. Nanti virus itu kan akan memasuki saraf, di ujung saraf. Di ujung saraf ini nanti dia akan berkembang biak sehingga timbullah gejala seperti, ingat Bapak Ibu ya, nanti si pasien itu akan demam tinggi. Kedua, dia lebih agresif. Ketiga, dia itu merasa gatal dia di bagian gigit yang sudah terinfeksi, di bagian yang digigit tadi ya, digigit oleh si hewan tadi, dia terinfeksi, nanti akan gatal. Dan si pasien itu juga kelihatan sekali gejalanya, dia akan takut dengan air. Nah, jelas ya Ibu perbedaannya ya. Jadi anti rabies dan anti tetanus itu penggunaannya tidak sama, udah Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu semua, jika ada keluarga yang terkena digigit oleh hewan yang sudah rabies, langsunglah pergi ke instansi terdekat, contoh bidan desa atau puskesmas, rumah sakit. Nah, nanti di sana Ibu ceritakan semua kejadiannya bagaimana. Nanti kan petugas-petugas di sana akan melihat digigit di bagian mana. Nanti akan disuruh di sana, dibuatlah pertolongan di sana. Namun untuk penyuntikan anti rabies nanti akan dianjurkan oleh dokter jika memang benar-benar dia sudah dirabies. Nanti kan ada pemeriksaan tahapan-tahapannya Bu. Jadi bukan berarti sampai di rumah sakit atau di puskesmas itu, di situ si pasien terkena gigit hewan seperti hewan yang udah rabies tadi langsung disuntik. Tidak, nanti akan dipantau dokter. Nanti dokter yang menyarankan disuntik apa
tidak disuntik si pasien tersebut. Dan untuk pemakaian ATS tadi pun melihat kasusnya juga Ibu, bukan setiap digigit seperti hewan langsung disuntik ATS, tidak Ibu ya. Jadi marilah kita saling berbagi, maksudnya berbagi dalam arti hal kita boleh bertanya ke teman kita bagaimana pemakaian rabies itu, bagaimana pemakaian anti tetanus, bukan berarti langsung sama semua, tidak Ibu ya. Ingat Ibu, pemakaian obat yang benar itu manfaatnya sangat bagus sekali. Jadi gunakanlah obat atau bijaklah dalam menggunakan obat. Jika memang harus membutuhkan obat itu harus dikonsultasikan dulu ke dokternya atau instansi yang terdekat dengan rumah Ibu. Jadi jangan asal mengkonsumsi obat, tidak kayak Ibu ya, ada aturannya. Jadi semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita harus tetap dagus Ibu. Dapatkan, gunakan, simpan, buanglah obat dengan baik dan benar. Sekian informasi dari saya. Salam sehat.